mahasiswa kelas 12 Madrasah Riyadul Walil. Jumpa lagi dengan saya di pelajaran pendidikan agama Islam, sejarah pendidikan agama Islam, di mana kita akan membahas pada materi ini tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia atau di bumi Nusantara ini. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita sekalian diberi kesehatan dan kekuatan semangat untuk senantiasa mencari ilmu dan diberi semangat untuk beraktivitas. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi bagaimana Islam di bumi Nusantara ini berkembang sehingga masih eksis sampai saat ini, dan kita saat ini masih diberi nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu merupakan sejarah, di mana sejarah itu andaikan kendaraan kita itu punya spion, maka ketika kita berkendaraan punya spion, maka itu orang yang tahu tentang sejarah. Maka ketika orang tidak tahu tentang sejarah, maka hampa, bagaikan berkendara tanpa adanya spion. Nah, itulah pentingnya sejarah untuk menata masa depan dan melihat sejarah sebelum kita bagaimana. Jadi di sini merupakan Islam, sejarah Islam di Indonesia. Jadi sebelum kita masuk pada materi, ini merupakan peta konsep yang akan kita bahas. Pertama, Nusantara sebelum masuk Islam. Jadi kondisi Nusantara sebelum Islam. Kemudian yang kedua, perkembangan Islam di tanah Jawa. Jadi sebelum ke Jawa tentu ada daerah yang Islam duluan. Jadi sebelum ke tanah Jawa. Kemudian perkembangan Islam di Indonesia. Jadi setelah masuk maka ada perkembangan. Kemudian setelah itu ada organisasi yang sampai sekarang ini kita anut bersama. Jadi itu adalah peta konsep yang akan kita pelajari selama pelajaran. Berikut adalah Sunan Ampel. Pada masa kecilnya bernama Raden Rahmat. Diperkirakan lahir pada tahun 1401 di Champa. Encyclopedia van Netherlands, India, Kamboja. Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh yang kini bernama Jempa. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Dwarawati. Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Anak Nyai Ageng Maloka
Maulana Magdum Ibrahim yakni Sunan Bonang, kemudian Syarifuddin, Sunan Derajat, dan Dewi Saro. Diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Bonang, Wali Songo yang ketiga, ialah gambar dari Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau wafat di Tuban tahun 1525. Putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Jepara. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan makamnya ada di Gresik. Memusatkan dakwahnya di Tuban. Metode dakwah menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang musik gemilang. Karya sastra Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Antara lain suluk Kuicil. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati. Apa pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Schirke disebut Hedwig van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tapi oleh Guy W.J. Drouwys, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggap sebagai karyanya. Keilmuan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Beliau mengembangkan ilmu dzikir yang berasal dari Rasulullah SAW, kemudian beliau kombinasi dengan keseimbangan pernafasan yang disebut dengan rahasia alif lam mim, yang artinya hanya Allah yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang beliau ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam diartikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Pendekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan dzikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga dalam Silat Tauhid Indonesia. Kemudian Sunan Derajat atau Raden Qasim atau Syarifuddin adalah nama aslinya, putra dari Sunan Ampel. Dakwah dengan menggunakan pendekatan kultural, yakni dengan menciptakan tembang, pangkur, perhatian serius pada masalah sosial dan orientasi kegotong royongan. Setelah pelajaran Islam dikuasai, beliau mengambil tempat di desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Daerah tingkat 2 Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Beliau memang kendali kerajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom kerajaan Demak selama 36 tahun. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal sosiawan, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan ajaran. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan menanggulangi kemiskinan, beliau memperoleh gelar Sunan
Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak I pada tahun 1442 atau 1520 Masehi. Dan juga beliau juga disebut sebagai Bendahara Wali Songo. Ini adalah makam Sunan Derajat yang ada di Lamongan. Kemudian Sunan Giri, nama asli Raden Paku, putra dari Raden Maulana Ishak, pendiri dan pembina pesantren di Giri dengan mengkader muridnya menjadi juru dakwah yang dikirim ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Di masa kecilnya Sunan Giri berguru pada Sunan Ampel dan berkenalan dengan Sunan Bonang. Disebutkan bahwa Sunan Giri dan Sunan Bonang kemudian bersama-sama pergi belajar ke Tanah Arab. Setelah kembali ke Jawa, ia kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia yang sebelumnya dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin mulai dikenal masyarakat dengan Sunan Giri. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton yang menguasai Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Beliau wafat di Giri Gresik pada tahun 1506. Kemudian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Temenggung Walitikta atau Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai anak 3 putra, Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofia. Dakwahnya intelektual dan aktual sehingga para bangsawan dan cendekiawan banyak yang bersimpati padanya. Beliau yang mengembangkan wayang menjadi media dakwah dengan cerita bercorak Islam, mengembangkan seni suara, seni ukir, seni busana, dan seni pahat dan kesusastraan. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhinya. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami dengan sendirinya, kebiasaan lama akan hilang. Ia menggunakan seni ukir, wayang gemilan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Beliau dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak, Bintaro. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi. Kemudian yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus, nama aslinya Ja'far Siddiq, menyebarkan Islam di Kudus dan sekitarnya. Ahli dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan tafsir. Oleh karena itu, beliau dijuluki Waliul Ilmi. Penyebaran agamanya dilakukan dengan pendekatan kultural, menciptakan berbagai cerita agama, ganding mijil. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak, juga hakim pengadilan Demak. Di masa pemerintahan Sunan Prawoto, dia menjadi penasehat bagi Arya Penangsang. Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang mendengarkan dakwahnya. Makamnya ada di Kudus. Berikut adalah makam Sunan Kudus. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan
gabungan kebudayaan Islam dan Hindu, dan juga terdapat masjid yang disebut Masjid Menara Kudus. Pada tahun 1530 Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerajasan, Kudus Kulon, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Kemudian yang ke-8, Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijogo dengan nama asli Raden Umar Said, nama kecil Raden Prawoto. Memusatkan kegiatan dakwahnya di Gunung Muria, 18 km sebelah utara kota Kudus. Menjadikan desa-desa terpencil sebagai pusat dakwahnya pembelajaran agama dengan cara kursus-kursus untuk kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Beliau senang bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut adalah kesukaannya. Sunan Muria seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai 1530. Beliau terkenal cerdas memberi solusi, yakni orangnya solutif. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinum dan Kinanti. Kemudian Sunan Gunung Jati, nama asli Syarif Hidayatullah, lahir di Mekah 1448, adalah cucu Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Mengembangkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, dan atas restu kalangan ulama lain ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati, satu-satunya wali Songo yang memimpin pemerintahan. Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Beliau mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Kemudian jalur perdagangan sudah dimulai sejak abad ke-7, yaitu dengan datangnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, India. Selain berdagang, mereka menyebarkan agama Islam. Cara ini paling efektif karena melibatkan seluruh kalangan masyarakat. Berikut ilustrasi perdagangan. Jalur pernikahan. Pedagang Arab yang berdagang dalam jangka waktu yang lama menjalin hubungan yang lebih erat dengan penduduk pribumi. Hubungan tersebut diteruskan pada pernikahan campur. Misalnya pernikahan antara Raja Brawijaya V dengan Putri Campa Islam melahirkan Raden Patah Gurung Raja pertama Demak. Kemudian yang ketiga, jalur politik. Pengaruh seorang raja sangat penting bagi pengembangan Islam di Indonesia. Rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi kepada rajanya. Apabila rajanya Islam, maka biasanya diikuti oleh rakyatnya. Kepentingan politik seperti perluasan wilayah diikuti dengan penyebaran agama Islam. 5. Jalur pendidikan. Para ulama, guru agama, dan kiai mempunyai peranan yang besar
dibangun pesantren untuk memudahkan penyebaran dan pemahaman agama Islam. Misalnya pesantren-pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Delta dan Surabaya. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri, ini adalah gambaran pesantren, ilustrasi pesantren pada masa itu. Kemudian yang keenam, jalur tasawuf. Para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, memiliki keahlian lain yang dapat membantu masyarakat seperti menyembuhkan penyakit. Berikut adalah ilustrasi tasawuf macam berbagai tarekat. Ada tarekat Qadariyah dan beberapa thariqah. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pertama adalah kerajaan Islam di sekitar Selat Melaka, kemudian kerajaan Islam di Pulau Jawa, kerajaan Islam di Indonesia Timur. Kalau di sekitar Islam Selat Melaka, yakni Samudra Pasai, Melaka Aceh, Sumsel, Minangkabau. Kemudian di Pulau Jawa, kerajaan Demak, Panjang, Cirebon, Banten, Mataram Islam. Kemudian yang terakhir, kerajaan Islam di Indonesia Timur, Goa, Talo, Ternate, dan Tidore. Peran organisasi Islam. Nahdlatul Ulama, yakni berdiri pada tanggal 16 Rajab 1345 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Pendiri daripada Nahdlatul Ulama adalah Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Penyebab kekalahan Turki Utsmani Perang Dunia ke-1, Majelis Nasional Agung Turki menghapus kekuasaan Sultan tahun 1922, menghapus jabatan Khalifah tahun 1924. Tujuan menerapkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar, ukhuwah Islamiyah, menyelenggarakan pendidikan, mewujudkan keadilan sosial, kemudian keanggotaan biasa dan kehormatan. Kemudian susunan pengurus, muhtasyar atau penasehat, syuriah atau pimpinan tertinggi, tahfidiyah pelaksana harian, tingkat pengurus PB, pengurus besar atau pusat, yakni 5 tahun sekali pemilihannya. PW atau provinsi, tingkat provinsi 4 tahun sekali. Kemudian PC cabang, kabupaten atau kota 3 tahun sekali. MWC kecamatan 3 tahun sekali. Kemudian PR atau desa, tingkat desa pada tahun 3 tahun sekali. Kekuasaan tertinggi muktamar 5 tahun sekali tentang masalah keagamaan. Pertanggungjawaban PB, program dasar NU 5 tahun ke depan, masalah umum, penetapan ADRT, memilih PB, kemudian peserta PB, kemudian PW. Kemudian keorganisasian Muhammadiyah. Di pertama Nahdlatul Ulama, sekarang Muhammadiyah. Ini adalah gambar dari Kiai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah pendiri Kiai Ahmad Dahlan, Yogyakarta tahun 1869, wafat 1923, nama asli Muhammad Darwis. Ayahnya Kiai Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, ibunya Putri Haji Ibrahim. Tujuan Muhammadiyah menyebarkan ajaran Muhammad pada bumi putra, memajukan agama Islam. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh dari Mesir. Persatuan Islam atau Persis, pendiri tanggal 17 September 1923 di Bandung, pendiri Ki Haji Zamzam. Tujuan Persis adalah memberlakukan hukum Islam berdasarkan Kurdis, membasmi bid'ah, khurafat, tahayul, taklid, syirik. Didikan pada tahun 1926 Ahmad Hasan masuk dan tahun 1927 Muhammad Nasir. Kemudian tahun 1940 Ahmad Hasan pindah ke Bangil, Jawa Timur, sampai 25 murid
Pesantren Bandung dilanjutkan ke Kiai Abdurrahman tanggal 8 November 1945 persis membidani Masyumi di Yogyakarta. Periode Kiai Haji Abdurrahman 1961 sampai 1983 keluar fatwa larangan berpolitik bagi ustadz. Pemikiran dasar persis, sumber pokoknya adalah Quran hadis, teologi, Allah punya sifat, fikih tak berdasarkan madhab, akhlak, Quran hadis, filsafah, panduan Quran dan pendapat ahli, tasawuf tak jauh menyimpang dari rasio, tarikh, Rasul, Khulafaur Rasyidin, gambaran Islam. Nah, itulah studi perkembangan Islam Nusantara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Namun sebelum kita meninggalkan, kami sampaikan dulu tentang materi yang akan kita pelajari di pelajaran berikutnya. Ini pemikiran dan pembaruan di dunia Islam. Jadi pemikiran dan pembaharuan di dunia Islam. Itu adalah materi untuk pertemuan berikutnya. Demikian dari saya. Mari kita berdoa penutup. Mudah-mudahan apa yang kita dapat betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.